Bab 5316. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, alisnya dingin, lakukan itu untukmu. Tentu saja tidak, Yu Yunseng melanjutkan, Putra Lu Ying, kamu adalah tuan muda dari keluarga Lu di kota Yunyan. Bagaimana kamu bisa menjadi hantu kematian? Rencana kami adalah mengintai 200 orang di sekitar kota Nantian dan menyergap mereka. Ketika Wu Yunfan dan Dong Yuyin menikah, mereka mengambil kesempatan untuk membuat masalah dan bunuh Wu Yunce dan Wu Yunfan pada saat yang sama. Lu Ying berkata lagi, apakah kamu bercanda? Klan Yun sekarang dilarang bertarung dengan 5 sekte Ling Yuan. Aku tahu, Yu Yunseng tidak bisa menahan tawa dan berkata, berhentilah berkelahi. Itu hanya mengatakan kepada dunia luar. Kapan kamu melihat klan Awan dan 5 sekte Ling Yuan benar-benar berhenti? Lu Ying tercengang. Yu Yunseng melanjutkan, jika kamu pikir aku akan menipumu, kamu bisa menunggu di sini selama 2 hari. Dalam 2 hari, kamu bisa menonton dan menghubungi siapapun sesuka hati. Semua orang datang dengan tujuan yang sama. Lu Ying mendengar ini dan mengangguk. Segera, Feng He dan Feng Yue datang ke halaman dan menetap. Malam, Yu Yunseng bertanya pada Feng Yue Feng He dan berkata, berapa banyak orang di sana sekarang? 120 orang. Tidak cukup. Yu Yunseng melanjutkan, kali ini, kami benar-benar ingin membuat masalah di kota Nantian atas nama hantu kami, tetapi orang-orang ini tidak dapat dipilih dari hantu saya. Sebagai umpan meriam, tidak masalah jika mereka tertangkap. Bangau Angin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Yunseng, apakah akan menimbulkan suara yang besar? Menjadi besar, itu hanya sekelompok dewa laut. Apa yang bisa menjadikannya besar? Yu Yunseng berkata sambil tersenyum, itu adalah umpan. Kita akan melakukan sesuatu saat kita tiba. Yah, aku tahu pengaturan spesifiknya, dan kali ini, akan ada pukulan besar. Pria besar, itulah tingkat 5 elemen Tao. Tampaknya akan ada pergerakan besar. Ketiganya menyelesaikan negosiasi mereka dan pergi satu demi satu. Di saat yang sama, di malam hari, sesosok tubuh juga kembali. Lu Ying kembali ke kamar sambil sedikit lega. Menarik, tampaknya kontradiksi antara klan Yun dan sekte Wu Ling Yuan sangat dalam. Kontradiksi yang begitu dalam, tiba-tiba masih ingin menyerang pavilion Cloud dan aliansi Cloud kita. Dengar, aku tidak akan membunuhmu. Suara Lu Ying tiba-tiba berubah. Itu menjadi suara Mu Yun. Lu Ying memang disamarkan oleh Mu Yun. Di bawah naungan 4 batu tinta, Mu Yun berubah menjadi Lu Ying dan bersembunyi di kota langit selatan. Sebenarnya, itu suatu kebetulan. Mu Yun memasuki Yunzhu dari Pingzhu dan tinggal di kedua sisi sungai Yuntian selama beberapa hari. Dia kebetulan bertemu Lu Ying. Apa yang dikatakan Mu Yun tadi di restoran bukanlah omong kosong. Lu Ying memang tuan muda dari keluarga Lu di kota Yunyan. Istrinya memang dibunuh oleh anggota sekte Wu Ling Yuan. Kali ini, dia datang ke kota Yunsuan untuk menunggu kesempatan memasuki kota Nantian untuk melakukan sesuatu. Sayangnya, dia bertemu Mu Yun. Lu Ying, bersama beberapa temannya yang berpikiran sama, bertemu dengan Mu Yun yang menetap di pegunungan. Alhasil, dia berniat buruk dan dibantai oleh Mu Yun. Mu Yun juga mengetahui pengalaman Lu Ying dan datang ke kota Yunsuan dengan identitas ini. Sengaja mengucapkan kata-kata itu di restoran untuk menarik perhatian orang lain. Tanpa diduga, hantu itu menemukannya. Di belakang hantu itu, pasti ada dukungan tingkat tinggi dari keluarga Cloud. Tidak benar mengumpulkan 200 orang untuk membuat masalah. Pasti merencanakan sesuatu. Pria besar, setidaknya 5 level. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berseru, menarik, menyenangkan. Sekarang, saya telah memikirkannya dalam hati, dan Mu Yun tinggal di mansion dengan pikiran tenang. Dalam 2 hari berikutnya, Mu Yun juga berkomunikasi dengan orang lain di kediaman. Apa yang Anda diskusikan selama periode ini tidak lebih dari seberapa dalam Anda disakiti oleh 5 sekte Ling Yuan. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan kebenciannya terhadap 5 sekte Ling Yuan. Jadi, banyak orang yang cocok dan mengambil keputusan. Kali ini, mereka harus pergi ke Nantian Cheng dan membuat keributan besar. Faktanya, tidak semua orang bodoh. Beberapa orang juga merasa kemungkinan besar dimanfaatkan oleh hantu. Namun, kebencian membuat mereka sulit untuk tenang. Sekalipun digunakan, orang-orang ini bersedia. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pada hari ini, Yu Yunseng muncul lagi.
Hampir 200 orang berkumpul di kediaman tersebut. Kebanyakan dari mereka berada di level Dao Haisen, dan beberapa lusin orang berada di level Dao Wen, tetapi mereka hanya bertanya tentang Yi Yuan dan Liang Yi. Yu Yunseng melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan serius, kali ini, semua orang pergi ke Tiancheng Selatan. Jalannya telah diatur oleh hantu kita. Selain itu, prajurit hantuku juga akan pergi ke kota Nantian untuk membantu semua orang. Sekarang, berikan tugas kepada semua orang. Rencana hantunya jelas. Biarkan orang-orang ini membuat masalah di daerah perkotaan kota Nantian dan mengalihkan perhatian para seniman bela diri kota Nantian. Kemudian prajurit hantu, sebagai intinya, memasuki bidang pernikahan dan mengganggu pernikahan tersebut. Kami semua memahaminya, jadi kami siap berangkat. Segera, kerumunan itu mulai berangkat bersama prajurit hantu itu. Daripada memulai langsung dari kota Yunsuan, Anda perlu mengambil jalan memutar, berangkat dari kota lain, memasuki kota Jiangnan Wuling Yuanzong, lalu mengambil jalan memutar untuk mencapai kota Nantian. Di sela-sela itu, hantu punya rencana yang bagus. Mu Yun juga bergerak bersama orang-orang ini. Setelah bolak-balik, dalam waktu kurang dari sehari latihan, Mu Yun dan yang lainnya berbaur ke kota Nantian. Hampir 200 orang dibagi menjadi 10 tim, satu tim beranggotakan 20 orang, dipimpin oleh prajurit internal hantu. Feng Yue lah yang memimpin tim Mu Yun. Feng Yue sendiri menanyakan wilayah Liang Yi, dan kekuatannya sangat kuat. Kali ini, dia memimpin sekelompok kecil yang terdiri dari 20 orang, yang tidak tinggal bersama, tetapi tersebar di beberapa restoran di sebuah kota persegi di kota Nantian. Mu Yun sekarang juga tinggal di sebuah restoran di kota Nantian. Besok, Wu Yunfan, putra Tuan Wu Ping, akan menikahi Dong Yuyin, putri Dong Hongyuan, tetua ketiga sekte Wuling Yuan. Karena Wu Ping selalu menjadi pemimpin kota Nantian dan menduduki peringkat kedua setelah 4 tetua di 5 sekte Ling Yuan, pernikahan ini diadakan di kota Nantian. Sekarang keluarga Yun dan 5 sekte Ling Yuan telah berhenti berperang dan berdamai. Namun Wu Ping, sebagai pemimpin kota Nantian Cheng, berada di garis depan pertempuran antara keluarga Yun dan Wuling Yuanzong. Dia tidak boleh gegabah. Keamanan di dalam dan di luar kota Nantian sangat ketat. Kota Nantian, pusat kota, rumah tuan kota. Wu Ping mengenakan baju besi ringan dan melihat beberapa sosok di sisi kiri dan kanan di bawah kursi. Klan Cloud, tidak ada tindakan. Ya, seorang pria parubaya bangkit dan berkata, mungkin saat ini, 4 atau 500 orang datang dari kota lain dan tinggal di berbagai restoran, tapi kebanyakan dari mereka diawasi oleh kami. Besok anak kedua akan menikah. Jika orang-orang ini berani melakukan ini, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mendengar ini, Wu Ping tidak bisa menahan tawa dan berkata, orang-orang dari keluarga Yun benar-benar menarik. Mereka tidak ingin mati, mereka setuju untuk menghentikan perang dan melakukan gerakan kecil secara diam-diam. Lagi pula, manusia hantu itu, apakah kamu menemukannya? Wu Ping bertanya lagi, beritahu penguasa kota bahwa beberapa orang dari hantu telah menemukan jejaknya. Seperti bangau angin dan gunung angin, kami diam-diam mengawasinya, tapi kamu Yunseng tidak melihatnya. Mendengar ini, Wu Ping mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu Yunseng bertanya pada Xiangjing. Katakan padaku dia pergi. Beberapa komandan tampak jelek ketika mendengar ini. Tuan kota, orang ini menanyakan wilayah 4 gajah. Sangat sulit bagi kami untuk melacaknya. Wu Ping tampak semakin dingin. Kehadiran beberapa orang, suasana tak berani bernafas. Kota Nantian adalah kota terbesar yang dekat dengan Yunsu. Bisa juga dikatakan sebagai garda depan tabrakan antara dua kekuatan klan Yun dan Wuling Yuanzong. Posisi dan kekuatan Wu Ping di Wuling Yuanzong bisa dibayangkan jika dia bisa menjadi penguasa kota. Ini tidak tertandingi oleh yang lain. Selain itu, ada 4 tetua terkuat di sekte Wuling Yuan, kecuali Tuan Ling Manjiang. Wu Kang, kakak laki-laki Lord Wu Ping, adalah 4 tetua sekte Wuling Yuan, seorang pria besar di wilayah 6 harmoni. Posisi Wu Ping di 5 sekte Ling Yuan adalah yang kedua setelah patriark dan 4 tetua. Lanjutkan penyelidikannya, Wu Ping berkata dengan dingin, pernikahan anakku tidak bisa mentolerir masalah apapun. Kali ini, jika kamu Yunseng tertangkap, orang ini harus meludahkan siapa yang ada di belakangnya. Ya, bayangan demi bayangan tersisa. Sementara itu, Mu Yun berada di sebuah penginapan di Nantiancheng. Kamarnya sangat unik. Penginapan ini tidak berada di pusat kota,
dan lingkungan sekitar sangat sepi. Ini juga hantu, mengingat keselamatan semua orang. Pada malam hari, sesosok menyelinap ke kamar Muyun. Siapa? Suara Muyun terdengar. Tentu saja, dia berpura-pura menjadi Lu Ying. Jangan panik, Nak Lu Ying. Ini aku, Feng Yue. Dalam kegelapan, Feng Yue keluar, memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk memberitahu rencana Tuan Lu untuk besok. Muyun melihat Feng Yue dan berkata sambil tersenyum, oke. Pada saat itu, Feng Yue membuka gulungan gambar, menunjukkan semua alun-alun dan kota di kota nantian. Feng Yue berkata dengan serius, Tuan Lu adalah alam ke-9 Daohai. Dia harus memasuki paviliun perdagangan di kota Nananfang ini. Paviliun perdagangan ini dibuka oleh Wu Ling Yuanzong. Di dalamnya terdapat perdagangan peralatan, formula, dan pil Tao. Selain Tuan Lu, ada 3 ahli di 7 dan 8 alam Daohai. Kalian berempat akan merampok toko ini besok siang. Begitu orang kuat dari sekte Wu Ling Yuan datang, dia akan segera pergi. Feng Yue berkata dengan serius lagi, tolong ingat, Tuan Lu, aku tahu kamu ingin membalas dendam, tapi Wu Yunfan, kamu tidak bisa membunuhnya. Hantu tahu kami akan membunuhnya. Tuan Lu hanya perlu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saya mengerti. Muyun mengepalkan tangannya dan berkata dengan ekspresi benci, jika saya memiliki kesempatan, saya berharap melihat Wu Yunfan terbunuh dengan mata kepala sendiri. Feng Yue mengerutkan kening. Bahkan jika aku sendiri tidak bisa membunuh orang ini, aku bisa melihatnya mati tanpa penyesalan. Feng Yue segera berkata, saya khawatir ini tidak mudah dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin. Tapi besok, rumah Wu di kota nantian akan dijaga ketat. Jika Anda mendekat, Anda harus berhati-hati. Premisnya adalah kamu harus menyelesaikan tugasmu. Ya, setelah kesepakatan itu, Feng Yue segera pergi. Larut malam, Feng Yue muncul di sebuah kamar di restoran mewah lainnya. Kakak laki-laki, ya, Bangau Angin memandang ke arah Gunung Siang Feng dan bertanya, apakah semuanya sudah diatur dengan benar? Tugasnya telah dikomunikasikan, tapi saya kira orang-orang itu mungkin tidak akan melakukannya sesuai dengan tugasnya. Saya tidak menyangka mereka akan menyelesaikan semua tugas. Bangau Angin tersenyum dan berkata, selain itu, diperkirakan Wu Ping telah menemukan jejak mereka. Orang-orang ini hanyalah bom asap. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu, itu tergantung pada prajurit hantu kita. Ya, Feng Yue berkata sambil tersenyum, kali ini, kita harus membiarkan Wu Ping membayar harganya. Pada saat ini, Bangau Angin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah menurut Anda kali ini hantu kita datang dengan risiko yang begitu besar sehingga Wu Ping harus membayar berapa harganya? Apa maksud kakak? Burung Bangau Angin berkata dengan tenang, saya mengetahui dari saudara Yun Seng bahwa Dong Hongyuan menemukan sesuatu yang mengerikan di sebuah situs bersejarah di Pingzu beberapa hari yang lalu dan memberikan mas kawin untuk putrinya Dong Yuyin. Saudara Yun Seng berarti ini sangat penting. Orang di baliknya juga karena itu kali ini. Pada titik ini, Feng Yue tampak tercengang. Karena ini, tentu saja, sangat penting juga untuk menghancurkan pernikahan Wu Yunfan dan membuat Wu Ling Yuanzong tidak bahagia. Mendengar ini, Feng Yue tidak bisa menahan diri untuk berkata, tapi, saudaraku, ayo. Feng Yue ingin tahu, manfaat apa yang bisa mereka peroleh. Bangau Angin tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu kita bisa berbuat baik? Saudara Yun Seng berkata bahwa jika kamu mendapatkan benda itu, kamu dan aku akan diberi hadiah. Satu orang memiliki formula kelas 4. Begitu dia mengatakan ini, Feng Yue langsung terlihat bahagia. Formula 4 tingkat, di seluruh Pingzu, hal ini juga jarang terjadi. Bagi praktisi seni bela diri tingkat Tao yang bertanya pada alam ketuhanan, satu formula sudah cukup untuk meningkatkan pertumbuhan eksplosif kekuatan mereka sendiri beberapa kali lipat. Kalau begitu, besok, itu tergantung pada seberapa banyak yang bisa dilakukan orang mati. Ya, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, seluruh kota nantian terlihat sangat bahagia. Pernikahan Wu Yunfan, putra penguasa Wu Ping, merupakan kebahagiaan besar bagi kota nantian. Dan, Wu Yunfan menikah dengan Dong Yuyin, putri Dong Hongyuan. Tim pemberangkatan dimulai dari Wu Ling Yuanzong dan tiba di Nantianceng. Ketika tim perkasa yang terdiri dari ribuan orang mencapai kota nantian, banyak orang bersorak di kedua sisi jalan. Ini layak untuk 5 sekte Ling Yuan.
Tuan Wuping dan Tetua Dong Hongyuan telah membentuk keluarga dekat dan bergabung. Salah satunya adalah 3 tetua sekte Wuling Yuan dan yang lainnya adalah penguasa kota nantian. Bisakah kamu tidak bermartabat? Hanya, Wu Yunfan dan Dong Yuyin, saya khawatir mereka juga akan menjadi tokoh tingkat tinggi dari 5 sekte Ling Yuan di masa depan. Itu bukan. Kerumunan berkumpul dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tim pengirim tiba di pusat kota. Saat ini, Mu Yun sedang berada di jalan. Dia juga tahu bahwa waktunya untuk memulai akan tiba. Sejak meninggalkan penginapan, Mu Yun merasakan seseorang mengikutinya sepanjang jalan. Di bawah pengawasan, itu mungkin prajurit kota nantian. Wuping adalah kepala kota, bukan orang bodoh. Mustahil untuk tidak mengetahui bahwa hantu tersebut berencana menghancurkan pernikahan tersebut. Namun, meski begitu, Mu Yun tetap tenang dan pergi ke paviliun perdagangan tempat dia harus memulai. Paviliun 5 Roh, Kota Nananfang. Mu Yun berhenti di depan loteng. Ini adalah paviliun perdagangan yang didirikan oleh Sekte Wuling Yuan di selatan Sungai Yangtze, termasuk pil, senjata, dan sajak bela diri. Ketika Mu Yun datang ke pintu paviliun perdagangan, dia hanya merasakan ada mata di kedua sisi. Sepertinya kamu benar-benar diawasi. Mu Yun tersenyum dan berjalan ke paviliun perdagangan. Pada saat yang sama, pemandangan yang hidup mulai terlihat di seluruh paviliun perdagangan. Seorang wanita langsing berpakaian sutra ketat maju ke depan. Tuan muda, apa yang Anda perlukan? Penerimaannya sangat sopan. Beli beberapa penganut Tao. Wanita itu segera tersenyum dan berkata, Tuan muda, ikutlah dengan saya. Mu Yun mengikuti wanita itu ke paviliun, dan segera merasa bahwa dia lebih memperhatikan dirinya sendiri di paviliun. Tampaknya prajurit kota nantian telah mengunci identitasnya dan mengatur penyergapan di sini. Mu Yun terlihat tenang di permukaan dan mengikuti wanita itu ke belakang paviliun perdagangan. Nak, senjata Tao macam apa yang kamu butuhkan? Jika saya ingin membeli instrumen Tao 4 tingkat, saya sekarang adalah Dao Hai Jiaoxiong, dan saya akan mencapai alam Dewa Daowen. Saatnya mempersiapkan instrumen Tao 4 tingkat terlebih dahulu dan mengintegrasikannya terlebih dahulu. Ketika wanita itu mendengar ini, wajahnya menjadi semakin penuh hormat. Penguasa Dao Hai Jiaoxiong memiliki status yang tinggi. Dia akan mencapai tingkat Tao. Jika putra di depannya mencapai alam Tao, dia juga akan menjadi anggota tingkat atas di Pingsu. Seluruh wilayah Changyun, saat Anda melangkah ke alam Tuhan, pencapaian Anda bisa dianggap seperti memasuki rumah. Tingkat pilar Tao mungkin tidak begitu mulia di 5 sekte Ling Yuan dan klan Awan, tetapi tidak buruk di kekuatan tingkat ketiga secara umum. Tingkat alam Dewa Dao Tai cukup untuk membawa tripod dalam kekuatan kelas 3. Tingkat Dao Hai, bahkan di keluarga Cloud dan sekte Wuling Yuan, pasti memiliki kekuatan dan status tertentu. Adapun level Tao, bahkan jika Tao meminta ranah 1 Yuan dan 2 ranah instrumen, dalam kekuatan kelas 1 kelas 2, mereka berada di level teratas. Dalam 2 kekuatan hegemonik klan Yun dan Wuling Yuanzong, mereka juga dipercayakan dengan tugas-tugas penting dan memiliki status tinggi. Jika pemuda di depannya menjadi pendeta Tao, dia pasti akan memiliki status yang tinggi di Pingsu. Nak, instrumen Tao apa yang kamu butuhkan? Pedang. Mu Yun tersenyum dan berkata, 4 jenis alat dan pedang Dao harus tegak dan tajam. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata, saya tidak bisa menjual senjata Tao kelas 4. Cilde, ikuti saya ke ruangan elegan dulu, dan saya akan mencarikan diakon untuk Anda. Bagus. Mu Yun mengikuti wanita itu dan pergi ke sebuah rumah di belakang. Ketika dia sampai di pintu rumah, wanita itu maju dan hendak mendorong pintu, tapi Mu Yun meraih tangan gioknya. Nak, kamu, apa yang kamu gemetar? Mu Yun melihat tangan wanita itu yang gemetar dan tidak bisa menahan tawa, jika kamu membuka pintu ini, kamu akan mati, bukan? Seluruh wajah wanita itu penuh kepanikan. Mereka memintamu untuk membawaku ke sini untuk membunuhku, tapi itu pasti menyakitimu karena kesalahan. Sebaiknya kau pergi. Pada saat ini, wanita itu memandang Mu Yun dan tampak terkejut. Tuan muda tahu bahwa dia telah diperhitungkan. Lalu kenapa dia datang begitu percaya diri dan acuh tak acuh? Boom! Dan saat itu juga, di aula depan paviliun perdagangan, suara gemuruh terdengar dan kekuatan Tao berfluktuasi. Jelas, 3 lainnya sudah mulai, atau telah langsung diserang oleh para pejuang kota nantian. Mu Yun berkata sambil tersenyum, pergilah.
Dengan itu, Mu Yun mendorong keluar wanita itu dengan satu tangan, lalu menendang pintu hingga terbuka. Bersenandung, dalam sekejap, pedang tajam langsung mengenai wajah Mu Yun. Keluar, Mu Yun meraih pedang dengan telapak tangannya, mencubit ujung pedang, lalu menggoyangkan telapak tangannya. Pedang panjang itu lepas kendali dan di luar kendali si penyerang. Lalu Mu Yun menendangnya keluar. Bang! Di dalam kamar, kursi dan meja kayu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. 3 sosok langsung dibombardir ke tanah dan menjadi pucat. Ketiga pria itu semuanya adalah Master Dao Hai tingkat ke-9. Mereka melakukan serangan diam-diam, namun langsung dimentahkan oleh Mu Yun. Ketiga pria itu memandang Mu Yun dan tampak terkejut. Kamu bukan 9 alam Dao Hai. Tentu saja, Mu Yun masuk ke kamar dan menembak lagi, menamparkan satu persatu, menewaskan 3 orang. Itu hanya 3 jalan dan 9 lautan. Tidak ada masalah baginya, yang kuat di lingkungan 3 talenta. Bunuh 3 orang dan Mu Yun keluar. Dia sekarang telah menjelaskan bahwa orang-orang hantu menggunakan hampir 200 pejuang yang direkrut sebagai umpan meriam dan umpan. Umpan-umpan meriam ini jelas menarik perhatian para pejuang kota nantian. Saat Mu Yun muncul di aula, lebih dari selusin seniman bela diri yang mengenakan kostum logo Wuling Yuanzong sedang mengincar dan membunuh. Di aula, 3 mayat tewas mengenaskan. Namun, lebih dari selusin seniman bela diri tercengang melihat Mu Yun keluar hidup-hidup. Pemimpinnya bertanya kepada orang kuat di wilayah Yiyuan dan berkata dengan dingin, bagaimana seseorang bisa hidup? Yang lain bingung. Mu Yun memandang lebih dari selusin orang dan tidak bisa menahan tawa, orang-orang hantu menganggap kami sebagai umpan. Jika kamu membunuh kami di sini, kamu mungkin harus ribut saat menikah. Urus urusanmu sendiri, nak. Pemimpinnya segera berkata dengan acuh tak acuh, bunuh dia. Segera, seorang Master Dao Hai Jiaoxiong membunuh secara langsung. Namun sebelum orang yang membunuhnya mencapai Mu Yun langsung meninju. Tinju meteor, ada total 5 volume seni meteor. Sekarang, volume keempat budidaya Mu Yun adalah memadatkan ki bintang dan menampilkan tinju meteor, telapak tangan, dan jari. Itu juga sangat kuat. Pada tingkat yang sama, perut kembung saja sudah cukup untuk membunuh. Melawan kesulitan memerlukan kerjasama dengan cara-cara lain. Dengan ledakan ini, pembangkit tenaga listrik Dao Hai Jiaoxiong yang terbunuh belum mendekat. Dia langsung dipukul, dan lubang darah muncul di dadanya. Dia meninggal. Bertanya, pemimpinnya gemetar. Pesannya salah. Anak ini bukan Tao Hai, tapi Tao Wen. Kamu tidak harus pergi. Bang-bang, pintu paviliun perdagangan langsung ditutup, dan pertarungan dimulai lagi. Tapi di luar kabinet perdagangan, saya tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak lama, pintu paviliun perdagangan terbuka. Mu Yun berjalan keluar perlahan dengan pemimpin di tangannya. Bawa aku ke rumah Wu. Pria itu gemetar dan berkata dengan ngeri, hari ini adalah pernikahan putra kedua. Bahkan jika kamu bertanya tentang kekuatan alam dewa, jika kamu memasuki mansion, kamu tidak akan pernah kembali. Mendengar ini, Mu Yun memandang pria itu, dengan lembut menutup mulutnya, dan langsung memotong lengannya dengan tangan lainnya. Rengekan terdengar, dan keringat bercucuran di wajah pria itu. Pimpin saja, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Pria itu benar-benar bodoh kali ini. Pada saat yang sama, di kota nantian, di setiap alun-alun dan kota, para seniman bela diri yang dipanggil oleh hantu dan penuh kebencian terhadap 5 sekte Ling Yuan jatuh ke dalam perangkap satu demi satu. Beberapa orang melarikan diri dari kehidupan, namun kebanyakan dari mereka terbunuh. Kota Nantian dan kota Yunsuan telah saling berhadapan selama bertahun-tahun, dan kedua belah pihak memiliki kebencian yang besar. Sebagai pemimpin kota Nantian, Wu Ping adalah hari pernikahan putranya. Apakah dia tidak siap? Hingga saat ini, banyak praktisi bela diri dari keluarga Cloud yang datang bersama hantu tersebut menyadari bahwa mereka telah diperhitungkan. Tapi sekarang saya mengerti bahwa semuanya sudah terlambat. Hampir 200 prajurit tingkat Dao Hai Senjing telah tewas, dan kebanyakan dari mereka masih bersembunyi di kota Nantian. Pada saat yang sama, di kota Nantian, di rumah Wu, upacara pernikahan Wu Yunfan dan Dong Yuyin telah dimulai. Para pembuat onar yang dipanggil oleh hantu tidak membutuhkan Wu Ping untuk mengurus mereka secara pribadi. Beritahu bawahan Anda untuk menyelesaikan orang-orang itu satu persatu. Hari ini adalah hari pernikahan putranya Wu Yunfan.
Tidak ada masalah yang diperbolehkan. Mu Yun mengantar pria terkemuka yang tulang lengannya patah ke rumah Wu. Ada pintu belakang yang relatif tersembunyi di rumah Wu. Tuan Wu Yan, ada apa denganmu? Begitu dia sampai di depan pintu, ada seorang penjaga dengan ikat pinggang merah di pinggangnya. Dia maju dan berkata dengan wajah prihatin. Wu Yan adalah komandan keluarga Wu yang ditangkap oleh Mu Yun. Wu Yan menahan rasa sakit dan tidak memiliki cara yang baik, made, sial. Awalnya membunuh 4 dewa laut Tao. Siapa tahu salah satu dari mereka diminta oleh Tao dan dibunuh oleh Yin. Semua bawahanku meninggal. Saya harus melapor kepada Komandan Wu Chong. Kalau begitu ayo. Ya, Wu Yan membawa Mu Yun ke rumah Wu. Meskipun kota Nantian bukanlah kota terbesar yang dikuasai oleh Wuling Yuanzong, kota ini juga berpenduduk puluhan juta jiwa dan merupakan kota yang sangat luas. Rumah Wu ini bahkan lebih megah lagi. Rumah Wu yang besar dimasuki melalui pintu belakang. Tak lama kemudian, banyak terdapat pendopo, loteng, pendopo, jalan lebar, bahkan gunung dan sungai, serta banyak hutan dan taman. Gaya, mewah. Wu Yan memandang Mu Yun dan berkata dengan sedih, aku telah membawamu masuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Kalau begitu biarkan saja. Mu Yun tersenyum dan berkata, 5 sekte Ling Yuan, 4 tetua. Penatua Huo Gaoi, 2 tetua Sutong, 3 tetua Dong Hong Yuan, 4 tetua Wukang. Kali ini, Wu Yunfan, putra Wu Ping, menikah dengan Dong Yuyin, putri Dong Hong Yuan. Berapa banyak dari 4 tetua sekte Wuling Yuan Anda yang akan datang? Wu Yangang ingin berbicara. Mu Yun melanjutkan, jangan bilang kamu tidak tahu. Setidaknya kamu juga bertanya tentang wilayah Yi Yuan. Kamu pasti orang tingkat tinggi di sekte Wuling Yuan. Saya hanya mendengar bahwa Penatua Dong Hong Yuan dan Penatua Wu Kang datang. Adapun Penatua dan Penatua kedua, saya tidak tahu. Mu Yun kemudian berkata, tolong buatkan aku gambar tata letak rumah Wu. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengampuni kamu. Mendengar ini, Wu Yan menggigit giginya dan mulai menggambar dengan sederhana. Setelah beberapa saat, Wu Yan memberi Mu Yun peta struktur rumah Wu. Terima kasih, Mu Yun berkata sambil tersenyum, tidak realistis membiarkanmu pergi sekarang. Dengan itu, Mu Yun membawa Wu Yan ke sebuah ruangan, menyegelnya, lalu pergi. Tempat terpenting di seluruh rumah Wu saat ini tidak lebih dari 1. Ruang pernikahan Wu Yunfan dan Dong Yuyin. Mu Yun menangkap seorang pelayan muda dari kediaman Wu, langsung membuatnya tertegun, mengganti pakaiannya menjadi seorang pelayan muda, dan melihat sekeliling di kediaman Wu. Manusia hantu itu tidak melakukannya. Tapi Mu Yun sangat yakin, orang hantu pasti akan melakukannya. Dia tidak sedang terburu-buru sekarang. Tunggu saja, dalam sekejap mata, hari sudah setengah sore. Pernikahan berlangsung selangkah demi selangkah, suasana sangat meriah, kedua mempelai pun kembali ke kamar. Makan malam pasti yang paling meriah. Di sekte Wuling Yuan, banyak pejabat tinggi datang, termasuk wilayah selatan Pingzu yang dikuasai oleh sekte Wuling Yuan. Semua kekuatan dan pejabat datang untuk memberi selamat satu demi satu. Adegan itu sangat meriah. Kemudian, Sina dan pengantin wanita ada di kamar. Wu Yunfan berpakaian merah dan berseri-seri. Dia tampak berusia lebih dari 20 tahun dan tampan. Dong Yuyin mengenakan gaun merah panjang, dengan sosok montok dan wajah memukau. Wanita, Wu Yunfan melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, hari ini, kamu dan aku menikah. Setelah hari ini, kita adalah suami istri. Dong Yuyin mengangguk, angkat syal. Wu Yunfan memandang Dong Yuyin dan tertegun sejenak. Wanita itu sangat cantik. Dong Yuyin tersipu malu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wu Yunfan dan bertanya, saya pernah mendengar bahwa Anda ditemani oleh banyak wanita cantik. Wu Yunfan juga tidak menyangkalnya. Dia berkata terus terang, aku telah melakukan banyak hal bodoh ketika aku masih muda, tapi sekarang aku sudah menikah dengan ibuku. Tentu saja, ibuku adalah satu-satunya. Ayahku telah menyuruh semua bangsaku pergi. Jika aku menggoda wanita di masa depan, ayah dan mertuaku takut mereka akan merobohkan tulang-tulangku. Dong Yuyin mengangguk. Wu Yunfan segera berkata, saya harus mengganti gaun untuk makan malam. Saya akan mengambilkannya untuk istri saya. Dengan itu, Wu Yunfan datang ke ruang samping dan mengeluarkan rok lainnya. Dong Yuyin hanya ingin berubah,
tapi dia menemukan Wu Yunfan berdiri di samping dan tidak pergi. Kamu keluar, Dong Yuyin mau tidak mau berkata, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengubahnya? Wu Yunfan hampir keluar dari air saat itu, dan segera berkata, saya akan menggantinya untuk istri saya. Dengan itu, dia melangkah keluar, mendekati tempat tidur dan membuka pakaian Dong Yuyin. Setelah beberapa saat, aksinya sudah terburu-buru, dan terdengar desisan. Suasana di dalam ruangan segera meningkat. Saat ini, di dalam ruangan, di atas balok atas, sesosok tubuh sedang duduk dengan aman. Itu Mu Yun. Mu Yun mau tidak mau menikmati pertarungan kehidupan nyata yang dipentaskan seperti ini. Tak lama kemudian, perkelahian di dalam kamar terhenti. Mereka saling berpelukan dan berbicara sebentar. Lalu terjadilah perang lagi. Bolak-balik beberapa kali. Mereka benar-benar pingsan di tempat tidur dan berbicara lagi. Segera, matahari terbenam. Wu Yunfan bangkit, mengenakan pakaiannya, dan langkahnya sedikit sia-sia. Di sisi lain, Dong Yuyin juga tidak lebih baik. Di luar pintu, anak kedua, Tuan memanggil anak kedua untuk pergi. Mendengar ini, Wu Yunfan berkata sambil tersenyum, saya tahu. Saya akan pergi nanti. Begitu dia berbalik dan melihat Dong Yuyin mengenakan pakaian, perhatian Wu Yunfan terganggu dan bergegas. Melihat ini, Mu Yun tidak bisa duduk diam. Ini belum berakhir, kan? Berhenti. Di dalam kamar, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tubuh Wu Yunfan menegang. Siapa yang berbicara? Begitu Wu Yunfan berbalik, Mu Yun meninju matanya langsung. Bang! Wu Yunfan mundur dan jatuh ke tempat tidur. Dong Yuyin juga cantik dan berkulit putih. Segera, kekuatan Tao di tubuhnya beroperasi dan difoto dengan satu telapak tangan. Tapi Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Pak! Dong Yuyin menjerit dan jatuh ke tempat tidur. Wu Yunfan baru saja bereaksi. Siapa kamu? Melihat orang asing di depannya, Wu Yunfan terlihat konyol. Mu Yun masih seperti Lu Ying saat ini. Kamu tidak tahu siapa aku. Mu Yun mencibir, apakah kamu lupa bahwa kamu mengambil istriku dan membunuhnya? Apakah kamu tahu siapa dia? Wu Yunfan sangat marah. Bagaimana orang ini bisa menyelinap masuk? Anda tahu, ada lebih dari selusin penjaga Tao di sekitar halaman tempat tinggalnya. Mu Yun terdiam. Wu Yunfan memperhatikan dengan seksama beberapa saat dan tiba-tiba berkata, kamu adalah Lu Ying. Itu benar. Mu Yun melangkah keluar, datang ke samping tempat tidur dan melihat mereka. Wu Yunfan dan Dong Yuejin berpelukan erat dan ketakutan. Setelah bertarung, mereka sudah tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan Mu Yun. Namun orang-orang di luar tidak tuli dan pasti bisa mendengar beritanya. Makan malam hari ini, biarkan aku pergi, bukan kamu. Mu Yun tersenyum dan berkata, adapun kamu dan istrimu, nikmati saja dunia mereka di sini. Wu Yunfan tampak terkejut dan berkata, apa yang kamu inginkan? Pria ini terkejut, tidak berniat membunuhnya. Kamu akan tahu. Dengan itu, Mu Yun mengacungkan jarinya. Di dalam ruangan, ada gumpalan pola jalan, dan lampu berkedip-kedip. Kemudian, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan sebuah mantra muncul di sekitar tempat tidur mereka. Apa sih yang kamu lakukan? Wu Yunfan meraung. Jangan lakukan apapun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, selamat pernikahan. Lalu Mu Yun mengeluarkan sepotong dupa ungu. Namanya Siangmu. Kalau dinyalakan, wangi yang dikeluarkan bisa melepaskan hasrat kalian berdua dan bikin ketagihan satu sama lain. Kalian berdua terus bermain. Aku akan membahas bisnisnya dulu. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun mendorong pintu keluar. Kini, di dalam ruangan, kayu wangi dibungkus dan dinyalakan, dan aromanya melayang. Dong Yuyin memandang Wu Yunfan dengan kebencian dan berkata dengan marah, apakah kamu memprovokasi hal yang baik? Siapa yang tahu orang ini berani datang ke kota nantian dan mengintai? Wu Yunfan juga terlihat kesal. Dong Yuyin meludah lagi dan berkata, kamu gelandangan, aku tidak ingin menjadi istrimu. Jika kamu tidak melakukannya, jangan lakukan itu. Siapa yang kamu takuti? Kamu. Awalnya, mereka masih berdebat. Tapi saat aroma memenuhi udara, mereka saling memandang seolah-olah mereka melihat pahlawan di mata mereka. Mereka sangat cantik dan menawan. Pertengkaran itu semakin melemah, dan mereka semakin dekat. Di luar ruangan, saat dia membuka pintu, Mu Yun telah berubah menjadi Wu Yunfan. Kakak kedua, saat itu,
Tangisan terdengar. Di luar halaman, di aula depan, beberapa sosok datang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, yang alisnya sangat mirip dengan Wu Yunfan. Itu adalah Wu Yunche, putra tertua penguasa Wuping. Ketika Wu Yunche melihat Wu Yunfan muncul, dia segera melangkah maju dan mendesak, "Ada apa? Cepat pergi, para tamu sedang terburu-buru." Kakak laki-laki, Wu Yunfan melihat momen itu dengan ekspresi kekurangan ginjal. Wu Yunche tertegun. "Kamu, ada apa denganmu?" Wu Yunfan berkata dengan getir, "Yuyin tidak menerima personel. Kami sudah berada di sini sepanjang sore." Mendengar ini, Wu Yunche tercengang. "Bocah bau, kamu sangat ingin masuk surga. Kamu berzinah di siang hari." Wu Yunche tertawa dan memarahi, apakah kamu berbaring di tempat tidur siang ini?" "Ya," Wu Yunche mau tidak mau melihat ke ruangan yang pintunya tertutup. "Di mana adik iparku?" Wu Yunche bertanya. "Dia," Wu Yunfan tersipu. "Ada apa? Tidak puas denganmu? Marah?" "Tentu saja tidak." Wu Yunfan menggendong kakak laki-laki tertuanya dan berbisik, "Dia tidak tahan. Dia pingsan. Saya baru saja meminum pil nutrisinya. Dia telah bangun dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Cara dia berjalan, kakak tertua, kamu tahu." Mendengar ini, Wu Yunche menatap kakaknya dengan tatapan setuju. "Baiklah, bocah bau." Pada titik ini, Wu Yunche tertegun dan segera berkata, "Kamu sudah selesai. Ketika kamu bertemu ayahmu, kamu harus memarahimu dengan keras. Kakak laki-laki harus menghalangi jalanku." Wu Yunfan berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, aku sedikit pusing dan mataku bengkak. Saudaraku, aku harus membantuku memblokir anggur beberapa teman nanti." "Tidak masalah." Kedua bersaudara ini, dari kecil hingga besar, memiliki perasaan yang sangat baik. Ini bukanlah suatu hal. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu tiba di pesta bersama. Lautan manusia datang dalam arus yang tak ada habisnya. Ratusan meja ditempatkan pada jamuan makan yang sangat meriah. Segera, Dong Hong Yuan, tetua ketiga Wuling Yuanzong, Wu Kang, tetua keempat, dan Wu Ping, pemimpin kota nantian, muncul satu demi satu. Ada salam di mana-mana, dan ada kegembiraan yang luar biasa antara mendorong cangkir dan mengganti lampu. Wu Yunfan minum banyak anggur. Saat dia berjalan, dia semakin pusing. Wu Yunche juga ada di sisinya, selangkah demi selangkah, menjaga saudaranya. Kedua bersaudara itu datang ke sebuah jamuan makan. "Untuk kalian semua," Wu Yunfan mengambil gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Hari ini, dia adalah pengantin pria. Semua orang bangun satu demi satu, mengambil kacamata mereka dan tersenyum. Tuan muda kedua Wu. Saat itu, di atas meja anggur, seorang pria muda mendatangi Wu Yunche dan Wu Yunfan dengan segelas anggur. Pemuda itu berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wu, apakah Anda ingat saya?" "Yah, kamu, apakah?" Pemuda itu segera berkata, "Aku Qi Yue. Kamu menyelamatkan hidupku di tahun-tahun itu. Kali ini, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung." "Oh, sama-sama, sama-sama." Setelah minum anggur, Tuan Wu Yunde tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Wu Yunde." "Sama-sama, sama-sama." Tapi saat itu juga, momentum internal Qi Yue pecah, dan dia secara tak terduga adalah orang kuat di alam Tao dan Tuhan. Belati di telapak tangannya menusuk Wu Yunfan langsung ke dadanya. "Tuan Muda Wu, saya akan berterima kasih banyak." Saat itu, wajah Wu Yunche tiba-tiba berubah. "Bajingan!" Dia menggoyangkan telapak tangannya dan memukulnya dengan tinju, yang membuat pemuda itu mundur. Boom! Di ruang perjamuan, terdengar ledakan dan suara gemuruh. Semua orang bodoh. Kakak kedua, ayo ayo. Ruang perjamuan berantakan total. Tuan Wu Ping muncul di depan putranya. Wu Yunfan, yang sedang berbaring di pelukan Wu Yunche, muntah darah saat ini. Dia memegang erat tangan ayahnya, terlihat jelek dan berkata, "Ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Belati ini beracun." Wu Ping menjadi pucat dan langsung berteriak, "Di mana Master Dan? Di mana Master Dan?" Namun, saat Wu Ping berteriak, nafas Wu Yunfan menghilang dan tersebar. "Mati, ah!" Wu Ping meraung dan meraih pemuda di depannya. "Siapa yang mengirimmu ke sini? Siapa?" Melihat kematian Wu Yunfan, Qi Yue sang pembunuh langsung mencibir dan berkata, "Wu Ping, kamu telah melakukan banyak kejahatan.
Hari ini adalah putramu dan besok adalah kamu. Mati. Wu Ping meraung dan menamparkan otak Qiyue. Klan Awan, hantu. Wu Ping meraung, bajingan. Segera periksa untukku dan cari tahu semua hantunya. Tidak ada amnesti untuk membunuh mereka. Aku ingin mereka mati tanpa tempat pemakaman. Segera, di ruang perjamuan, panci itu terbuka seluruhnya. Penatua Wukang juga murung dan buruk saat ini. Keponakan saya ditikam sampai mati di pernikahan keponakannya. Ini merupakan penghinaan besar. Di saat yang sama, wajah Dong Hongyuan menjadi lebih jelek. Begitu putrinya menikah, dia akan menjadi janda dan istri. Untungnya, saya belum punya teman sekamar. Saat ini, Wu Yunce segera memanggil Tao Wen di rumah Wu. Para prajurit di tingkat wilayah Dao Haisen memiliki wajah yang galak dan berkata, "Periksa, segera periksa dan bunuh semua orang hantu."